Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Putri Stompul dengan NIM 0086. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi tentang Quran Surah An-Nisa ayat 11. Adapun ayat dan terjemahannya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusilukumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridotam minallah innallaha kana aliman hakim, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seseorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Adapun yang kedua, asbabun nuzul. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah dan Abu Bakar datang menjengukku di kaum Bani Salmah dengan berjalan kaki. Mereka melihatku tidak sadarkan diri, maka beliau mengambil air dan kemudian berwudu. Kemudian ia memercikkan air tersebut kepadaku dan aku langsung sadarkan diri. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dengan hartaku? Maka turunlah firman Allah. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dari Jabir berkata, istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ini adalah dua orang anak wanita Sa'ad bin Rabi. Ayah mereka mati syahid pada saat ikut perang Uhud bersamamu. Dan sesungguhnya paman mereka mengambil seluruh harta peninggalan ayah mereka dan tidak menyisakan untuk anak wanita tersebut sedikit pun dari harta tersebut. Dan mereka tidak dapat dinikahkan tanpa harta. Maka Rasulullah bersabda,
Allah lah akan memutuskan perkara ini. Maka turunlah ayat tentang waris. Ibnu Hajar berkata, hadis ini menjadi pegangan bagi orang-orang yang berkata, ayat ini turun pada kisah dua orang anak wanita Sa'ad bin Rabi, dan ayat ini tidak turun pada kisah Jabir bin Abdullah, karena pada waktu tersebut Jabir belum mempunyai anak. Kemudian Ibnu Hajar berkata, jawaban untuk pendapat di atas adalah bahwasannya ayat ini turun pada dua kisah tersebut sekaligus, dan ada kemungkinan turunnya ayat ini awalnya pada kedua orang tua anak wanita Sa'ad bin Rabi. Dan ayat terakhir yaitu, jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang laki-laki atau seibu saja. Turun pada kisah Jabir bin Abdullah, dan maksud Jabir bin Abdullah dengan perkataannya. Maka turunlah firman Allah, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, yaitu menyebutkan al-kalalah, laki-laki yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, sebagai sambungan dari ayat, dan terdapat sebab turunnya ayat ini yang ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi berkata, bahwa dahulu orang-orang pada zaman jahiliyah enggan untuk memberi harta warisan kepada anak-anak wanita dan juga anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak pula seseorang memberikan harta warisan kepada anak laki-lakinya kecuali yang mampu berperang. Pada suatu hari, Abdurrahman meninggal dan ia meninggalkan seorang istri yang biasa dipanggil Ummu Qurjah bersama 5 saudari perempuannya. Maka datanglah para ahli waris mengambil hartanya. Maka Ummu pergi menemui Nabi untuk mengadukan perkara ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan firman Allah kepada Ummu Qurjah 22%. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Pada kisah Sa'ad bin Rabi dari sisi lain diriwayatkan oleh Al-Qadhi Ismail dalam kitab Ahkam Al-Quran dari jalur Abdul Malik bin Muhammad bin Azam bahwasannya Umrah binti Haram adalah istri Sa'ad bin Rabi. Lalu saat terbunuh dalam perang Uhud dan ia mempunyai seorang anak perempuan dari Umrah binti Haram, maka Umrah datang kepada Nabi untuk menuntut harta warisan untuk anaknya tersebut. Maka turunlah firman Allah, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Adapun tafsir dari Ibnu Katsir dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11. Ayat-ayat yang mulia ini serta ayat-ayat sesudahnya dan ayat penutup surat ini adalah ayat-ayat mengenai ilmu faraid, pembagian warisan. Dalam ilmu faraid tersebut diambil sebagai suatu kesimpulan hukum dari 3 ayat ini dan hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut sebagai tafsirnya. Sebagian dari apa yang berkaitan dengan tafsir masalah ini akan kami sebutkan. Sedangkan berkenaan dengan keputusan masalah, uraikan perbedaan pendapat dan dalil-dalilnya serta hujjah-hujjah yang dikemukakan oleh para imam. Tempatnya adalah dalam kitab-kitab hukum. Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan. Sesungguhnya telah datang anjuran mempelajari ilmu faraid, dan pembagian-pembagian tertentu ini merupakan hal yang terpenting dalam ilmu itu. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin
amar secara marlu, yang artinya ilmu itu ada 3, sedangkan selainnya adalah keutamaan, ayat yang muhkam, sunnah yang pasti, atau faraid yang adil. Ibnu Uyainah berkata, faraid disebut sebagai setengah ilmu karena manusia diuji olehnya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang berada di Bani Salam menjengukku dengan berjalan kaki. Lalu beliau menemukanku dalam keadaan tidak sadarkan diri. Maka beliau meminta air untuk berwudu dan mencipratkannya kepadaku. Hingga aku sadar, aku bertanya, apa yang engkau perintahkan untuk mengelola hartaku ya Rasulullah? Maka turunlah ayat yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, dan seluruh jamaah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama bagian 2 orang anak perempuan. Artinya, ia merintahkan kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Karena dahulu orang-orang jahiliyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kesamaan di antara mereka dalam asal hukum waris dan membedakan bagian di antara 2 jenis tersebut, di mana bagian laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Hal itu disebabkan karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, usaha, dan resiko tanggung jawab, maka sesuai sekali jika ia diberikan 2 kali lipat daripada yang diberikan kepada wanita. Sebagian pemikir mengambil istimbat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada makhluknya daripada seorang ibu kepada anaknya, di mana Allah mewasiatkan kepada kedua orang tua tentang anak-anak mereka. Maka dapatlah diketahui bahwa Allah lebih sayang kepada mereka daripada mereka sendiri. Di dalam hadis sahih dijelaskan bahwa beliau pernah melihat seorang tawanan wanita yang dipisahkan dari anaknya. Maka ia berkeliling mencari anaknya. Tatkala ia menemukannya dari salah satu seorang tawanan, ia pun mengambilnya, mendekapnya, dan menyusukannya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian berpendapat bahwa wanita ini tega akan membuang anaknya ke dalam api dan ia pun mampu melakukan hal itu? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Dalam masalah ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, dahulu harta itu untuk anak, sedangkan wasiat untuk kedua orang tua. Maka Allah menghapuskan hal tersebut apa yang lebih dicintainya. Lalu dijadikan bagian laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan, menjadikan setiap satu dari orang tua 116 atau 113, untuk istri 118 atau 114, dan untuk suami 1/2 atau 114. Firman-Nya yang artinya, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Diperoleh bagian 2 anak perempuan 2/3 adalah diambil dari hukum bagian 2 saudara perempuan dalam ayat terakhir 2 dari surat An-Nisa ini.
karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan saudari perempuan dengan 2/3. Apabila dua orang saudari perempuan mendapatkan 2/3, maka memberikan waris 2/3 kepada anak perempuan jelas lebih utama. Sebagaimana pada penjelasan yang lalu di dalam hadis Jabir, bahwa Rasulullah SAW menetapkan 2/3 untuk dua orang putri Sa'ad bin Rabi. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan hal tersebut. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta." Seandainya dua orang anak perempuan mendapatkan setengah harta, niscaya akan disebutkan pula dalam nas. Untuk itu dapat disimpulkan bila mana bagian seorang anak perempuan disebutkan secara mandiri, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dua anak perempuan sama hukumnya dengan 3 anak perempuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Dua ibu bapak memiliki beberapa keadaan dalam menerima warisan. Pertama, keduanya bergabung bersama anak-anak, maka masing-masing memperoleh 1/6. Jika jenazah tidak meninggalkan ahli waris kecuali satu orang anak perempuan, maka bagi anak perempuan adalah setengah dan masing-masing ibu bapak mendapat 1/6. Sedangkan bapak mendapatkan 1/6 asoba atau sisa lainnya, sehingga bapak memiliki bagian tetap dan asoba. Kedua, dua ibu bapak adalah salah satu-satunya ahli waris. Maka untuk ibu mendapatkan 1/3, sedangkan bapak mendapatkan bagian sisanya. Dengan demikian berarti bapak mengambil 2 kali lipat dari ibu, yaitu 2/3. Jika bersama kedua terdapat suami atau istri, maka suami mendapat setengah, sedangkan istri 1/4. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang akan mendapatkan ibu setelah itu. Dalam hal ini terdapat 3 pendapat. Salah satunya adalah ibu mendapatkan 1/3 sisa dalam 2 masalah di atas, karena harta sisa seseolah seperti seluruh harta warisan. Jika dihubungkan pada keduanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagi ibu setengah dari apa yang diperoleh bapak. Maka ibu memperoleh 1/3 dan bapak mengambil sisanya, yaitu 2/3. Inilah pendapat Umar, Utsman, dan salah satu dari 2 riwayat yang paling sahih dari Ali, sependapat Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit, yaitu pendapat 7 orang ahli fikih, 4 imam mazhab, dan jumhur ulama, dan itulah pendapat yang sahih. Ketiga, dua ibu bapak bergabung bersama beberapa orang saudara laki-laki, baik sekandung, sebapak, atau seibu. Mereka memang tidak mendapatkan warisan sedikit pun jika bersama bapak. Akan tetapi mereka telah menghalangi ibu memperoleh 1/3 menjadi 1/6, maka ibu memperoleh 1/6 jika bersama mereka tidak ada ahli waris lainnya dan bapak mengambil sisa. Sedangkan hukum keberadaan dua orang saudara sama dengan keberadaan beberapa orang saudara menurut jumhur ulama. Firman-Nya, pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan daripada wasiat. Pengertian tersebut dapat dipahami dari maksud ayat yang mulia ini bila difikirkan lebih dalam. Firman-Nya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Artinya kami telah tentukan bagian untuk orang tua dan anak-anak kalian. Kami samakan seluruh dalam asal hukum mewarisinya, berbeda dengan kebiasaan yang terjadi pada masa jahiliyah dan berbeda pula dengan ketentuan yang berlaku pada masa permulaan Islam, di mana hana adalah untuk anak perempuan dan wasiat untuk orang
Harta adalah untuk anak-anak dan wasiat untuk orang tua. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah telah menghapus hal-hal tersebut hingga datangnya ayat ini, di mana ketentuan untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena manusia terkadang memperoleh manfaat dunia, akhirat, atau keduanya dari bapaknya yang tidak diperoleh dari anaknya, dan terkadang sebaliknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Artinya sesungguhnya manfaat itu dimungkinkan dan diharapkan dari sini sebagaimana juga dimungkinkan dan diharapkan dari pihak lain. Karena itu kami tetapkan masing-masing untukmu kedua belah pihak serta kami samakan di antara dua belah pihak itu dalam asal hukum mewarisi. Firman-Nya ini adalah ketetapan dari Allah. Rincian warisan yang telah disebutkan dan memberikan bagian warisan yang lebih banyak kepada sebagiannya adalah suatu ketetapan, hukum, dan keputusan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya serta memberikan kepada setiap orang yang berhak sesuai dengan keadaannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Adapun dalam tafsir Al-Misbah, yaitu ayat-ayat yang lalu merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka. Juga menegaskan bahwa ada hak buat laki-laki maupun perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak, serta kerabat yang akan diatur Allah, Tuhan yang Maha Tinggi itu. Ayat ini merinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun perempuan, yaitu bagian seorang anak laki-laki dan dari anak-anak kamu kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agamanya baginya untuk memperoleh warisan, misalnya pembunuh pewaris atau berbeda agama darinya, maka ia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sehingga dia hanya berdua dengan saudara perempuannya, maka ia mendapat 2/3 dan saudara perempuannya mendapat 1/3. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua dan tidak ada bersama kedua seorang anak laki-laki, maka bagi mereka 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan yang meninggal itu. Jika anak perempuan itu seorang diri saja, tidak ada waris lain yang berhak bersamanya, maka ia memperoleh setengah, tidak lebih dari harta warisan itu. Setelah mendahulukan anak-anaknya, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, kini dijelaskan hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak, yaitu untuk kedua orang ibu bapaknya, yakni ibu bapak anak yang meninggal, baik yang meninggal laki maupun perempuan, bagi masing-masing dari keduanya, yakni bagi ibu dan bapak, 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jumlah itu menjadi haknya jika yang meninggal itu mempunyai anak. Tetapi jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, baik lelaki maupun perempuan, dan ia diwarisi oleh ibu-ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3 dan selebihnya buat ayahnya. Ini jika yang meninggal itu tidak mempunyai saudara-saudara. Tetapi jika yang meninggal itu mempunyai beberapa, yakni 2 atau lebih saudara, baik saudara ibu sebapak maupun hanya seibu atau sebapak, lelaki atau perempuan, dan yang meninggal tidak mempunyai anak-anak, maka ibunya, yakni ibu dari yang meninggal itu mendapat 1/6 dari harta warisan, sedang ayahnya mendapat sisanya, sedang saudara-saudara itu tidak mendapat sedikit pun warisan. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat sebelum kematiannya atau dan juga sesudah dilunasi utangnya bila ia berhutang. Orang tua kamu dan anak-anak kamu yang Allah Shallallahu Alaihi Wasallam rinci pembagiannya ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa karena
Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kamu, sehingga jika kamu yang menetapkannya, kamu akan keliru. Karena itu, laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab, karena ini adalah ketetapan yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu Maha Mengetahui segala sesuatu, lagi Maha Bijaksana dalam segala ketetapan-ketetapannya. Firman Firman-Nya yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buat anak lelaki, maka itu berarti sejak semula seakan-akan sebelum ditetapkannya hak anak laki-laki, hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika Anda akan mengukur sesuatu terlebih dahulu Anda harus memilih alat ukur baru kemudian menetapkan kadar ukuran sesuatu itu? Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa jahiliyah. Insya Allah pada tomgatnya nanti akan dicoba untuk menjelaskan mengapa perbandingan yang ditetapkan itu demikian. Pemilihan kata yang diterjemahkan di atas dengan anak laki-laki dan bukan rajul yang berarti lelaki untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerima warisan. Karena kata zakar dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun besar, binatang maupun manusia. Sedangkan rajul adalah pria dewasa. Demikian juga dengan kata ansyabah yang diterjemahkan dua anak perempuan. Bentuk tunggalnya adalah anusai, yang berarti betina atau perempuan, baik besar atau kecil, binatang atau manusia. Firman-Nya bagi masing-masing dari keduanya agaknya sengaja ditegaskan lagi walau sebelumnya sudah dinyatakan. Dan untuk kedua orang ibu bapaknya agar memberi penekanan terhadap hak-hak mereka dan agar tidak diduga bahwa bagian seperenam yang disebut adalah untuk mereka berdua, masing-masing memperoleh 1/12. Firman-Nya bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Penggalan ayat ini tidak menjelaskan berapa bagian yang diperoleh seandainya yang ditinggalkan dua orang perempuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian dua orang anak perempuan sama dengan bagian lebih dari dua orang perempuan. Riwayat tentang sebab turunnya ayat ini di samping sekian istimbat hukum yang ditarik dari ayat-ayat waris menjadi alasan pendapat ini. Riwayat tersebut menyatakan bahwa istri Sya'id bin Rabi datang bersama dua putri Sya'id sambil berkata, "Ini dua putri Sya'id yang bapaknya gugur dalam perang Uhud bersama engkau ya Rasulullah." Pamannya mengambil seluruh harta keduanya dan tidak meninggalkan untuk keduanya sedikit pun harta. Keduanya tidak sulit menikah kecuali jika keduanya memiliki harta. Rasulullah pun menjawab, Allah akan menurunkan ketetapan menyangkut hal yang engkau adukan ini. Maka turunlah ayat-ayat waris. Lalu Rasulullah mengutus seorang kepada paman kedua anak saat itu sambil berpesan, berikan kepada kedua putri Sya'id 2/3 dan ibunya 1/8 dan sisanya menjadi milikmu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah melalui Jabir bin Abdullah. Alasan berdasarkan istinbat antara lain adalah bahwa Allah telah menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Sehingga bila seseorang meninggalkan seorang anak lelaki dan dua anak perempuan, maka dalam kasus ini anak lelaki mendapat 2/3 dan saudara perempuannya mendapat 1/3. Nah, 2/3 ketika itu dipersamakan dengan hak dua orang perempuan. Bukankah Allah menyatakan bahwa hak anak laki-laki 2 kali banyaknya dari hak anak perempuan? Jika demikian, dua orang perempuanlah yang mendapat 2/3. Firman Allah, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya, Rasulullah menganjurkan kaum muslimin untuk berwasiat, tetapi wasiat tersebut tidak
boleh kepada ahli waris dan tidak juga boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Penegasan tentang wasiat dan utang ini diulangi lagi pada ayat 12 yang akan datang ketika berbicara tentang warisan suami istri, agar tidak timbul kesan bahwa hanya suami yang boleh berwasiat atau berutang sedangkan istri tidak dibenarkan. Allah dengan pengulangan itu menunjukkan persamaan hak pria dan wanita, suami dan istri. Pernyataan bahwa kita tidak mengetahui apakah orang tua atau anak-anak yang lebih dekat manfaatnya setelah menentukan rincian hukum waris menunjukkan bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik bila padanya diserahkan wewenang atau kebijaksanaan menetapkan bagian-bagian warisan. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ada tuntunan agama yang bersifat dapat dijangkau oleh nalar dan ada juga yang tidak dapat dijangkau oleh nalar. Kedua hal ini didasarkan oleh fitrah manusia, yakni fitrah manusia dalam hal yang berkaitan dengan materi, petunjuknya tidak akan mengalami perubahan lagi, atau kemampuan tidak akan mengantar mereka sampai kepada petunjuk yang dibutuhkan. Maka dalam kedua hal ini, Al-Quran menghadirkan petunjuk rinci. Misalnya petunjuknya tentang tidak boleh dinikahi ini karena anak atau saudara, misalnya selama mereka normal tidak mungkin memiliki birahi terhadap ibu dan saudaranya. Demikian juga dalam ketentuan tentang pembagian warisan dan juga dalam rincian masalah metafisika. Sedang apabila petunjuk-petunjuk dimaksud berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menjabarkan lebih jauh atau berkaitan dengan adanya kemungkinan perubahan-perubahan dalam pandangan manusia, maka ketika itu petunjuknya bersifat global. Redaksi ayat-ayat yang digunakan pun selalu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, agar ayat-ayat tersebut dapat menampung setiap perbedaan yang diakibatkan oleh penalaran yang sehat atau akibat perkembangan positif manusia. Firman-Nya sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penggalan tersebut diartikan seperti itu walau kata berarti dahulu atau pernah Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu-satunya wujud yang tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah makhluk. Jika demikian pada saat ini kita membaca ataupun mendengar kata kana yang dikaitkan dengan Allah, seperti Maha Mengetahui, Maha Penyayang, dan lain-lain, maka pada saat makna dahulu itu muncul dalam benak. Pada saat itu juga harus dimunculkan kalimat dan sampai kini serta seterusnya Allah demikian itu. Adapun nilai Pancasila dari Quran Surat An-Nisa ayat 11 memiliki beberapa poin di dalam dunia pendidikan maupun tarbawi. Dalam dunia pendidikan yang pertama ada nilai keadilan. Adanya prinsip keadilan. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat diterjemahkan menjadi pengajaran tentang hak dan kewajiban. Siswa diajarkan untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan tindakan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kegiatan praktis sekolah dapat mengintegrasikan simulasi atau studi kasus mengenai pembagian harta untuk mengajarkan keadilan. Misalnya, siswa dapat berperan dalam situasi pembagian warisan untuk memahami konsekuensi dari tindakan tidak adil. Yang kedua ada kesadaran hukum. Kurikulum hukum dan etika. Memasukkan materi tentang hukum warisan dalam kurikulum membantu siswa memahami peraturan yang mengatur masyarakat. Ini juga membekali mereka dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara. Diskusi dan debat. Mengadakan diskusi tentang bagaimana hukum warisan dapat berfungsi di masyarakat modern dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang isu-isu hukum dan sosial yang relevan. Yang ketiga ada etika dan moralitas. Integrasi dalam pembelajaran. Pendidikan yang baik harus mencakup aspek moral. Dengan mengajarkan siswa tentang pembagian harta yang adil, mereka belajar untuk menjadi individu yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan orang lain.
Pengembangan empati. Melalui pembelajaran ini, siswa diajarkan untuk memahami kondisi orang lain, sehingga mereka dapat berempati dan bersikap adil dalam interaksi sosial mereka. Adapun di dalam dunia tarbawi, yang pertama pembentukan karakter, nilai-nilai Islam. Tarbawi terfokus pada pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam memahami ayat ini, individu diajarkan untuk menegakkan keadilan dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Penguatan moralnya, kegiatan tarbawi yang menekankan pada keadilan dan tanggung jawab sosial dapat membentuk individu yang memiliki komitmen kuat terhadap prinsip moral dalam kehidupannya. Yang kedua ada keluarga dan komunitas. Pendidikan dalam keluarga. Keluarga adalah unit pertama dalam proses tarbawi. Mengajarkan tentang hak warisan dalam konteks keluarga membantu membangun dasar yang kuat untuk memahami tanggung jawab sosial serta menjaga hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Pengembangan komunitas. Dalam komunitas, pengajaran tentang pembagian adil dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerukunan. Komunitas yang memahami dan menerapkan prinsip ini akan lebih stabil dan damai. Yang ketiga ada pendidikan berbasis agama. Mengintegrasikan spiritualitas. Pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai agama termasuk hukum warisan, mengajarkan siswa untuk menjadikan Allah sebagai pusat dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ini membentuk individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki spiritualitas yang kuat. Praktik dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti berbagi, memberi, dan menghargai hak orang lain, menciptakan generasi yang lebih baik. Adapun kesimpulan yang sudah saya jelaskan dari di atas tadi, surat An-Nisa ayat 11 menurut tafsir Ibnu Katsir menekankan pentingnya pembagian harta warisan secara adil sesuai ketentuan Allah yang mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, Ibnu Misbah menyoroti bahwa harta adalah titipan Allah dan pembagian yang adil membawa berkah dalam kehidupan. Nah, kedua tafsir ini menekankan bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam konteks warisan sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan dan tarbawi, nilai-nilai ini dapat diterapkan dengan mengajarkan siswa tentang keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual, seperti menghargai hak orang lain dan bertindak adil akan membentuk individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat. Dengan demikian, surat An-Nisa ayat 11 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun karakter dan kepribadian yang baik dalam masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 11. Bila ada kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.